Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat di daerah Cianjur yang lokasinya lumayan buat ngadem. Di sana terdapat sebuah halte kereta api yang statusnya sekarang sudah dinonaktifkan. Kira-kira halte apakah itu dan bagaimanakah kondisinya sekarang? Ikuti perjalanan saya kali ini di Kabupaten Cianjur hanya di channel Oyan Sportway. Di sini saya terus berkendara menuju ke arah selatan, mengikuti jalan yang menuju ke arah Cianjur Selatan. Di sini juga saya melewati perlintasan kereta api. Nah, kira-kira para pemirsa tahu atau tidak perlintasan kereta api ini berada di daerah mana ya? Kalau orang Cianjur, masa iya sih nggak tahu ya perlintasan kereta api ini? Sampai akhirnya saya berbelok ke arah kanan di sebuah pertigaan yang cukup kecil ini. Nah, kita ikuti terus jalan sini, kira-kira bakal kemana saya kali ini. Jangan lewatkan setiap perjalanan saya hanya di channel Oyan Sportway. Suasana asri pedesaan dengan panorama bukit, sawah yang masih hijau ini benar-benar memanjakan pandangan saya loh pemirsa. Sayang sekali masih ada beberapa bagian jalan yang kondisinya masih seperti ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya jalan-jalan yang seperti ini bisa diperbaiki lagi. Di sini saya mengambil jalan yang berbelok ke arah kanan. Jalannya lumayan cukup kecil dan di depan sana nanti ada sebuah jembatan. Nah, itu di depan sana saya harus melewati sebuah jembatan gantung yang bermaterial dari besi. Sebuah perjalanan yang luar biasa pemirsa. Di sini daerahnya masih benar-benar super adem. Kayak daerah-daerah di pedalaman gitu deh lah pokoknya. Ya, kondisinya masih asri pisan pokoknya malah. Sungai-sungainya masih alami, tidak kotor. Kalau nanti waktunya masih sempat atau bisa dibilang masih agak lama ya saya di sini, nanti saya akan coba untuk main-main air di sungai yang tadi itu. Kayaknya bakal asik nih. Nah pemirsa, sebentar lagi saya sampai di tempat tujuan saya. Untuk jalur keretanya sendiri tepat berada di sebelah kiri saya. Nah, udah mulai kelihatan ya jalur keretanya. Ini juga ada jembatan kereta api. Bangunan halte ini sudah mulai kelihatan di depan sana. Pokoknya luar biasa untuk pemandangan di daerah sini. Pokoknya mantap jiwa lah pokoknya. Harus menyeberang dulu perlintasan kecil. Akhirnya sampai juga di halte Sindang Resmi. Inilah halte yang saya kunjungi saat ini. Nah pemirsa, sekarang saya berada di halte Sindang Resmi yang kini statusnya sudah dinonaktifkan. Halte Sindang Resmi berada di daerah Girimukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Halte Sindang Resmi berada kira-kira di kilometer 80+100 di lintas Bogor, Sukabumi, Bandung, Banjar, Kutoarjo hingga Yogyakarta.
Untuk letak ketinggian MDPL di sini tidak ada informasi tentang itu. Bahkan saya coba mencari secara online pun kebetulan tidak menemukan informasi tersebut. Pada papan nama halte hanya terdapat informasi nama haltenya saja dan tidak ada informasi lain seperti letak kilometer ataupun ketinggian. Halte ini hanya memiliki satu jalur rel saja dan tidak memiliki sistem persinyalan apapun. Untuk jenis bantalan relnya pun di halte Sindang Resmi ini masih menggunakan bantalan rel besi peninggalan zaman kolonial. Ke arah timur laut dari halte Sindang Resmi ini menuju ke arah stasiun Cibeber. Sedangkan ke arah barat daya menuju ke arah stasiun Lampegan. Ada dua informasi berbeda tentang kapan dioperasikannya halte ini. Menurut media online, halte ini mulai dioperasikan sejak zaman kolonial sekitar tahun 1883. Tetapi menurut warga sekitar, halte ini mulai beroperasi sekitar era 80-an. Kalau saya lihat pada peta zaman kolonial yang dirilis dari beberapa tahun yang berbeda pun, di sini tidak ada pemberhentian kereta api. Lain halnya dengan pemberhentian yang sudah ada sejak zaman kolonial, walaupun kini sudah tidak aktif lagi, tetapi namanya tercetak pada peta zaman kolonial tersebut. Sebagai contohnya halte Tipar. Halte ini mulai berhenti beroperasi sekitar tahun 2001 pasca longsornya terowongan Lampegan. Untuk informasi penonaktifkan halte ini ada kesamaan antara media online dan warga sekitar. Menurut penuturan warga, okupansi dari halte Sindang Resmi pada waktu itu cukup lumayan ramai. Bahkan katanya lebih ramai dari stasiun Cibeber. Dan warga pun berharap halte Sindang Resmi ini dapat dioperasikan kembali untuk menaik turunkan penumpang kereta api Siliwangi. Mungkin ada beberapa alasan kenapa PT KAI tidak lagi mengoperasikan halte ini, di antaranya mungkin karena jaraknya yang terlalu dekat dengan stasiun Cibeber. Atau mungkin ada alasan yang lain. Nah, pasti pemirsa penasaran bagaimana kondisi halte Sindang Resmi saat ini. Mari kita lihat secara mendetail. Kita lihat di bagian depan terlebih dahulu. Di bagian depan halte sudah mengalami beberapa kerusakan. Pada bagian dinding tembok sudah mulai banyak yang mengelupas. Di bagian atap depan sudah mulai ada struktur yang patah, tetapi untuk genteng sendiri masih cenderung utuh. Sekarang kita lihat di bagian samping sebelah utara. Di sebelah utara masih ada papan nama halte. Ada sebuah jendela yang atasnya ditutupi oleh sebuah atap yang menjorok keluar. Arsitekturnya memang berbeda dengan halte-halte yang berada di jalur ini. Pada bagian dinding di sisi utara ini sudah mulai mengelupas juga. Pada bagian jendelanya pun berbeda dengan jendela-jendela pada zaman Belanda. Untuk bagian belakang juga kondisinya sama, sudah mulai mengelupas di bagian dinding. Di bagian belakang hanya ada 2 buah jendela kecil pada ruang tunggu. Sekarang untuk bagian samping di sebelah selatan. Bisa pemirsa lihat pada bagian dindingnya juga sudah mulai mengelupas. Di bagian selatan hanya ada jendela kecil dan papan nama halte. Jadi tidak begitu banyak ornamen-ornamen lain.
Halte ini hanya memiliki 2 buah ruangan saja. Terdiri dari ruangan tunggu, ruang tunggu sekaligus tempat pembelian tiket ini kondisinya sudah mulai memprihatinkan. Pada bagian plafon, seluruhnya sudah mengalami kerusakan. Nah, bisa pemirsa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Serta pada dinding dan kaca loket yang sudah dipenuhi oleh coretan-coretan grafiti yang kurang jelas. Ini penampakan jendela loket. Ini untuk jendela transaksinya. Ruang tunggu ini sekarang dimanfaatkan oleh warga untuk berjualan kopi. Ruangan selanjutnya merupakan ruangan petugas loket dan petugas halte. Beginilah kondisi ruangan petugas halte saat ini. Ruangan ini dimanfaatkan oleh warga untuk menyimpan barang-barang. Bisa dilihat pemirsa, untuk ruangan ini pun ukurannya tidak begitu besar. Itulah 2 ruangan yang ada di halte Sindang Resmi ini. Halte Sindang Resmi ini berada di daerah pegunungan. Jadi tidak heran kalau suasananya masih sangat sejuk, asri, dan yang pastinya masih hijau. Bisa dilihat pemirsa, halte ini hampir dikelilingi bukit-bukit yang membuat suasana di sini sangat nyaman untuk menenangkan diri sambil melihat pemandangan. Mungkin sampai di sini saja vlog saya di halte Sindang Resmi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan informasi. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.